Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Salor Suwanda Sinaga. Kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Word. Nah, sebelum itu kita akan mengetahui apa itu Microsoft Word. Microsoft Word ini adalah program pengolah kata yang tergabung dalam satu paket Microsoft Office. Dan pada aplikasi Microsoft Word ini digunakan sebagai pembuatan naskah, surat, undangan, dan lain-lain. Microsoft Word ini adalah sebuah bentuk perangkat lunak atau program aplikasi pengolah data berupa huruf atau angka yang dipergunakan untuk keperluan bisnis, pekerjaan, pembuatan laporan, pembuatan dokumen, makalah, skripsi, atau hal yang lain yang berkaitan dengan tulis-menulis yang dikembangkan oleh perusahaan Microsoft Word. Nah, Microsoft Word ini juga memiliki fungsi. Di antaranya yang pertama untuk membuat dokumen dengan cepat dan tepat, kemudian untuk membuat dokumen yang dapat dicetak atau di-print, terus untuk membuat surat menyurat dalam urusan resmi maupun tidak resmi, kemudian untuk membuat variasi bentuk tulisan agar lebih menarik, terus untuk membuat keperluan tipografi penulisan, dan yang terakhir untuk menyimpan dokumen dalam format tertentu dengan ukuran kecil. Nah, Microsoft Word ini juga memiliki manfaat. Yang pertama itu mempermudah pelaksanaan kerja dalam urusan administrasi dan pengolahan data. Yang kedua untuk menghemat waktu dan tenaga. Yang ketiga menghemat kertas dan biaya. Yang keempat meminimalisir tingkat kesalahan dalam penulisan. Dan yang terakhir yaitu mempercepat penyelesaian kerja karena lebih efisien. Nah, sebelum kita mengoperasikan Microsoft Word ini, apabila tidak ada aplikasinya, hendaklah di-download terlebih dahulu. Nah, karena saya di sini sudah ada, langsung saja kita mengoperasikan Microsoft Word ini. Yang pertama itu kita klik 2 kali untuk membukanya. Nah, jika sudah timbul seperti ini, maka langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah dokumen. Yang pertama itu kita buat jika ingin membuat sebuah kata, nama ataupun judul, maka kita ketik sesuka hati mau mengetik apa. Kita ketik nih. Nah, di sini kita juga bisa mengatur format hurufnya ya. Yang pertama tuh kita blok dulu jika kita ingin mengatur fontnya. Kita pilih font yang Times New Roman karena lebih sering digunakan. Untuk selanjutnya jika masih terblok kita pilih font size-nya. Biasanya menggunakan 12. Nah, jika sudah terubah seperti ini, jika kita ingin memblok tulisannya itu membuat tebal, kita blok dulu tulisannya, terus kita pilih bold nih. Dah, jadilah tebal. Dan jika kita ingin mencetak miring, maka kita juga bisa mengklik italic nih. Ini biasa italic ini digunakan untuk bahasa asing atau di daftar pustaka di dalam penulisan judul bukunya. Nah, jika sudah itu, apabila kita hendak menggarisbawahi sebuah kata atau kalimat yang kita tulis tuh, maka kita bisa blok terlebih dahulu, terus kita pilih underline nih. Kita tekan, kita klik, nah kemudian timbullah untuk digarisbawahi. Nah, jika sudah, apabila kita hendak meletaknya di tengah, kita bisa memilih center nih. Kita pilih yang posisinya di tengah. Dah, terubah dia jadi ke tengah seperti ini. Dan untuk selanjutnya, kita mengatur marginnya. Kita klik icon insert, kemudian kita klik icon pack layout nih. Kemudian di sini ada
margin. Kita klik. Nah, kita pilih. Jika kita ingin mengaturnya, kita pilih normal saja, yang satu semua. Jika kita ingin mengaturnya, kita bisa klik custom margin nih. Nah, seperti ini. Karena kita tadi pilih yang satu, yang normal, jadi kita klik icon OK. Nah, jika sudah kita atur, selanjutnya kita masuk ke ukurannya, size, ukuran kertasnya. Klik. Di sini kita pilih A4 karena ini lebih sering digunakan. Kita klik. Nah, jika sudah berubah, kita kembalikan ke home. Nah, untuk selanjutnya, apabila kita hendak membuat table, kita klik insert nih, kemudian kita klik table. Nah, di sini akan timbul beberapa kotak, beberapa table. Jika kita ingin membuatnya 3, maka kita pilih 3 ke samping dan 3 ke bawah. Ini bebas sesuai keinginan berapa table yang dibutuhkan. Kita klik, dah timbul seperti ini. Nah, itulah untuk pembuatan table tadi. Untuk langkah selanjutnya itu, apabila hendak membuat grafis, diagram, kita bisa klik insert juga, terus kita pilih card. Nah, di sini kita ada pilih beberapa bentuk diagramnya. Kita pilih yang cluster column nih. Kita klik, terus tuh kita klik icon OK. Nah, sudah seperti inilah timbul dianya. Ini biasa digunakan untuk itu matematika. Nah, kalau selanjutnya kita itu klik gambar diagram tuh, nanti kemudian muncul apabila icon kita desain, hendak layout, dan membuat di sebelahnya halaman, terus kita pilih icon desain, kita pilih page number, klik, kita tekan, kita pilih yang kedua. Nah, setelah itu sudah muncul halamannya di bawah yang berada di tengah-tengah. Untuk nge-save dokumen ini, klik icon Ctrl S. Nah, jika sudah timbul seperti ini, kita bisa menyimpannya di sini. Kita bisa mengubah nama filenya. Kita buat nama filenya itu umpamanya dokumen. Setelah itu kita klik icon save. Dan seperti itulah untuk menyimpan dokumennya. Untuk membuktikannya, kita klik silang, kita lihat di file. Nah, kita lihat di recent file ini. Kita klik 2 kali untuk membukanya. Nah, inilah file yang tadi kita buat, sudah tersimpan. Dan begitulah kira-kira mengenai Microsoft Word. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang Microsoft Word. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yakni Microsoft PowerPoint. Nah, sebelum kita memasuki Microsoft PowerPoint, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih Microsoft PowerPoint itu. Nah, Microsoft PowerPoint itu adalah perangkat lunak presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Dan apa sih fungsi Microsoft PowerPoint ini? Nah, untuk fungsinya,
itu guna membuat presentasi multimedia yang menarik dengan menggunakan slide, teks, gambar, grafik, video, maupun suara. Nah, langsung saja mari kita mengoperasikan Microsoft PowerPoint. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan mengetik sebuah judul. Kita akan membuat sebuah judul sejarah peradaban. Nah, di sini tuh sama seperti Microsoft Word, kita juga bisa mengatur fontnya. Di sini kita blok terlebih dahulu. Kita akan mengatur fontnya, kita akan memilih Algerian. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita akan mengatur font size-nya. Kita akan memakai ukuran font size 40. Jika kita ingin memblotnya, kita bisa memblotnya dengan cara di blok dulu, terus kita tekan bold yang di sini. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah ini, kita juga bisa mengaturnya untuk mencetak miringnya seperti ini. Nah, inilah tadi tentang mengatur font, memblot, mencetak miringnya, dan mengatur font size-nya. Untuk langkah selanjutnya, kita bisa mengatur bentuk kertasnya. Kita klik icon design. Nah, kita pilih slide orientation nih. Di sini cuma ada 2 pilihan, jadi saya memilih yang portrait nih. Nah, jadilah seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan menambahkan slide-nya. Kita klik icon home, terus kita pilih klik icon new slide. Nah, di sini tuh ada banyak pilihan, ada title slide, ada section header, ada title online, dan ada juga picture with caption. Tapi saya di sini memilih blank. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan membuat folder. Kita akan membuat sebuah folder. Jadi yang langkah pertama itu kita akan klik icon insert, kemudian kita pilih save, terus kita pilih bentuknya yang basic save, yang ini hashtag. Kita klik, kemudian kita letak di dalam slide yang telah kita sediakan. Segini rasa cukup. Dan untuk mengcopy folder ini kita bisa secara manual ya guys. Kita klik Ctrl C kemudian Ctrl V. Kita bisa mengetik dengan Ctrl C kemudian Ctrl V. Nah, ya sudah seperti ini. Kita bisa meletakkannya di sini. Setelah itu kita buat 3 folder ya guys. Ctrl V. Kita letakkan yang di sini. Nah, setelah selesai seperti ini, kita blok dulu. Setelah kita blok, di sini kita membuat folder nih, kita bisa menambahkan gambar di dalamnya dengan cara klik kanan 2 kali. Di dalam folder ini kita bisa membuat sebuah gambar. Kita mengisi dengan gambar dengan cara klik kanan sekali, kemudian kita pilih paling bawah format object. Setelah timbul seperti ini, kita pilih yang
picture or texture fill nih. Kita klik, kemudian kita klik file. Nah, di sini terdapat foto atau gambar yang ingin kita pilih. Saya akan memilih gambar 2. Setelah itu kita tekan icon insert. Kemudian setelah sudah kita tekan icon close. Nah, timbullah di folder gambar seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah table. Kita kembali ke home lagi, seperti tadi kita tekan icon slide. Jika sudah bertambah, kita akan membuat table. Kita pilih icon insert, kemudian kita pilih table. Di sini kita akan membuat table 5 kolom dengan 3 baris. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Nah, kita klik. Nah, jika sudah seperti ini, jadilah tabel yang kita ingin kita buat, dan kita juga bisa mengasih jaraknya dengan cara seperti ini. Nah, inilah slide kita membuat tabel. Untuk langkah selanjutnya, kita akan membuat sebuah diagram batang. Kita tambah lagi slide-nya. Nah, jika sudah, kita klik icon insert, kemudian kita pilih card. Nah, timbullah berbagai macam diagram batang. Saya di sini akan pilih cluster column. Saya klik, kemudian klik icon OK. Nah, seperti inilah kira-kira sudah jadi. Nah, untuk selanjutnya kita juga bisa menggunakan, untuk selanjutnya kita bisa membuat sebuah halaman di PowerPoint ini. Kita tekan insert, kemudian kita tekan icon slide number. Nah, setelah ini kita tekan slide numbernya. Jika sudah, kita tekan apply to all nih. Dah, timbullah dianya di bawah seperti ini. Kita bisa mengaturnya juga. Untuk ukurannya kita akan mengaturnya. Kita pilih font size-nya itu, kita pilih 24 saja. Kita klik. Nah, seperti itulah kira-kira untuk membuat halamannya. Nah, untuk mengesave Microsoft PowerPoint ini, kita tinggal klik Ctrl S. Nah, nih, jika sudah timbul seperti ini, kita bisa mengganti nama file name-nya. Tapi saya tidak akan menggantinya. Jadi, saya menetapkan file name-nya itu presentation 1. Terus saya klik icon save. Untuk lebih jelasnya tersave atau tidaknya, mari kita cek di file. Di file. Nah, di sini ada yang tadi kita save. Untuk membuktikan, mari kita lihat.
Nah, inilah tadi yang telah kita buat. Baiklah, Sekian masuk kita ke pembahasan yang ketiga, yang dapat saya yakni sampaikan. mengenai Adobe Photoshop. Sebelum kita Terima mengoperasikan, kasih and alangkah see lebih you. baiknya jika tidak ada aplikasinya, maka hendaklah kita download terlebih dahulu. Nah, di sini sebelum saya masuk untuk mengoperasikan, apa sih Adobe Photoshop itu? Adobe Photoshop ini atau bisa disebut Photoshop adalah perangkat lunak editor citra buatan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Hasil gambar yang diolah dengan Adobe Photoshop ini banyak digunakan mulai dari periklanan, fotografi, website, hingga multimedia dan pembelajaran. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yakni kita akan membuka aplikasi Adobe Photoshop itu ya teman-teman. Nah, setelah kita membukanya, timbullah seperti ini teman-teman. Dan untuk selanjutnya, kita akan membuat proyek dalam Adobe Photoshop. Langkah yang kita akan lakukan, kita akan menekan icon file ya teman-teman. Kita pilih Neo Ctrl plus N. Nah, setelah kita klik timbul seperti ini. Di sini ada name untuk proyeknya teman-teman. Kita bisa menggunakan apapun namanya ya teman-teman. Di sini saya buat Rizky. Nah, di sini tuh ada preset, white, height, resolution, color mode, dan background contrast. Ini tuh bebas ya teman-teman, ukurannya mau berapapun. Dan di sini backgroundnya akan kita pilih background tetap ya teman-teman, white. Nah, setelah kita pilih background white tuh kita klik icon OK dan timbulnya seperti ini dia teman-teman. Itulah tadi untuk membuat proyek di Adobe Photoshop. Langkah selanjutnya yang akan kita buat yakni untuk menyimpan proyek yang kita buat tadi ya teman-teman. Kita klik icon file, kita pilih save for web and devices, kita klik. Kemudian setelah itu timbul seperti ini ya teman-teman. Nah, kita cek dulu ya teman-teman proyek yang tadi kita buat. Setelah itu kita klik icon save, dia akan timbul seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita bisa nyimpen di berbagai macam manapun ya teman-teman. Tapi di sini saya akan menyimpan di desktop ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, kita save teman-teman. Dan kita tekan icon replace. Ya, tersimpanlah proyek yang tadi kita buat ya teman-teman. Untuk langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yakni pengenalan tool-tool yang berada di Adobe Photoshop ya teman-teman. Yang pertama itu Move Tool ya teman-teman. Move Tool di sini tuh gunanya untuk memindahkan elemen atau objek dalam suatu aplikasi desain atau pengeditan gambar. Tool itu memungkinkan penggunaan untuk menarik, menggeser, dan menempatkan elemen grafis seperti teks, gambar, atau bentuk pada posisi yang diinginkan dalam proyek mereka. Betul tadi Move Tool tadi ya teman-teman. Kemudian lanjut kita ke Mercury Tool. Nah, Mercury Tool ini gunanya untuk menyeleksi objek yang berbentuk lingkaran seperti menyeleksi lingkaran mata, ban, mobil, dan objek lainnya ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke Polygonal Lasso Tool. Nah, Lasso Tool ini digunakan untuk menyeleksi objek dengan bentuk bebas. Alat ini akan membentuk seleksi sesuai dengan gerakan mouse. Penggunaan alat ini sangat bergantung dengan gerakan mouse sehingga cukup sulit mengendalikan dan mencapai hasil yang maksimal. Itulah tadi kegunaan Lasso Tool ya teman-teman. Selanjutnya kita akan
memasuki Quick Selection Tool. Nah, di tool Quick Selection Tool ini dia digunakan untuk dengan cepat memilih area gambar yang memiliki warna atau tekstur serupa. Ini memungkinkan penggunaan untuk dengan mudah membuat seleksi kasar dengan menggeser alat di atas area yang ingin dipilih, dan alat secara otomatis mendeteksi dan menyesuaikan seleksi berdasarkan perbedaan warna dan tekstur. Tool ini berguna dalam pengeditan gambar dan memungkinkan penggunaan untuk dengan cepat membuat seleksi yang presisi. Itulah tadi Quick Selection Tool, dan yang terakhir itu Slice Tool. Nah, Slice Tool di sini tuh ya teman-teman digunakan untuk membuat potongan-potongan slice pada gambar atau desain, terutama saat bekerja dengan web design. Potongan-potongan ini memungkinkan pengguna untuk mengoptimalkan dan mengelompokkan bagian-bagian tertentu dari desain yang akan dijadikan elemen terpisah saat halaman web diunggah. Dengan menggunakan Slice Tool, pengguna dapat mengatur area tertentu dari desain yang akan dijadikan gambar atau elemen terinterkoneksi dalam pembuatan halaman web. Nah, itulah tadi tool-tool yang dapat saya sampaikan beserta kegunaannya ya teman-teman. Dan sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya, and see you guys.